zuhur. Terus kita rubah dalam hati atau kita ulang? Batalin dulu sholatnya, karena tidak sah. Karena niat itu kan rukun sholat, ya. Jadi ada namanya rukun kolbi, rukun hati. Ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Ya, rukun kolbi itu cuma satu, niat. Ya kalau niatnya salah ya nggak sah sholatnya, harus diulang lagi dari awal. Makanya pentingnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah melafazkan niat sebelum sholat, biar apa, ingat gitu. Ya, tapi tetap yang diterima jadi niat itu bukan yang ditalafusin di lisan, tapi yang di hati. Usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaq. Allahu akbar. Nih kalau kita ngomongnya tadi zuhur pas talafus nih, misal usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal kiblat. Ini kan lisan kita ngomongin zuhur, tapi hati kita niatnya asar, sah tetap. Kita mau sholat apa asar? Ibu mau sholat asar. Ketika diucapin niatnya adalah zuhur, tapi niat dalam hatinya adalah asar, dan itu memang sholat asar, sah. Jadi yang jadi penentu itu bukan yang diucapin lisannya, tapi yang dalam hatinya. Kalau lisan itu sunnah pengucapan talafus untuk menguatkan. Kadang-kadang kita ngomong usolli fardhu zuhri, ternyata maunya sholat asar, dan itu nggak perlu dibatalin karena yang kita niatkan itu yang diterima dalam hati. Sedangkan yang di lisan itu cuman kecelek, bahasa kitanya tuh. Namanya lisan kan kadang-kadang suka kepleset, keseleo gitu ya, salah. Tapi kalau lisan kita yang benar, hati kita yang salah, itu batal dan harus diulang sholatnya. Contoh kita mau sholat asar, kita nyebut di lisan kita usolli fardhu asri arba'a rakaatin, dalam hati kita bilang zuhur, batal, diulang lagi niatnya sholatnya, gitu ya ibu ya. Jadi jangan saya kan harusnya asar, tadi saya niatnya zuhur, saya lanjutin aja, maka tidak sah. Karena niat itu adalah rukun kolbi, rukun hati. Ada rukun kauli. Apa rukun kauli? Rukun ucapan sholat. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Apalagi rukun kauli, qiraatul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga apa? Rukun kauli. Rukun kauli ini ibu maksudnya dalam sholat harus dibaca sama mulut kita dan harus kedengeran sama telinga kita. Jadi kalau ada orang baca Fatihah cuman dalam hati, nggak kedengeran kupingnya, nggak sah sholatnya. Dia baca apa yang dia baca? Padahal Fatihah itu rukun kauli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ibu pernah dengar orang sholat Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, suaranya kecil, tapi dia baca, itu gitu memang harusnya. Gitu. Nggak boleh, karena kan bukan rukun kalbi. Fatihah itu rukun kauli, ucapan. Dan didengarnya itu nggak usah kencang-kencang gitu, ibu-ibu, halo, nggak usah kencang-kencang. Jadi gara-gara rukun kauli, ibu baca Fatihah sampai luar rumah orang mendengar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak perlu, cukup harus kedengeran kuping kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Takbir juga begitu, takbiratul ihram, Allahu akbar, nggak boleh. Ada orang sholatnya gagu. Dalam hati kita ya Ustaz. Dalam hati, padahal itu rukun qauli, harus dibaca, dilafazkan. Ya, takbiratul ihram, kemudian lagi qiraatul Fatihah, kemudian sholawat Nabi, ya. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala, mohon maaf, sebelum sholawat Nabi itu adalah tahiyat. Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru yang keempatnya sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina juga boleh, nggak usah dipermasalahin ya. Yang penting dia baca sholawat, yang salah yang nggak sholawat gitu ya, karena itu jadi rukun sholat gitu. Nah kemudian apa yang terakhir, rukun qauli, salam. Jadi salam itu harus kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada orang salam
Di mana dia bacanya itu ya? Gitu ya, di mana dia bacanya gitu? Di hatinya, padahal itu rukun qaulina. Selebihnya ruku, sujud itu namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Gerakan, rukun gerakan gitu ya. Jadi yang tadi qauli, qalbi dan fi'li. Ada lagi ibu-ibu? Silahkan. Ada lagi? Sudah ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipermudah kita dalam mencari ridho Allah, dipermudah kita dalam ibadah melawan hawa nafsu dan setan yang sering kali menggoda. Karena kan setan itu ada banyak ya Bu ya. Ada setan yang tugasnya ganggu rumah tangga, ada yang setan yang gangguin lagi sholat, ada yang gangguin lagi wudu, punya rasa was-was. Ini tadi wudunya udah kelar apa enggak ya? Masih suci apa? Itu macam-macam ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita lawan semua gangguan tersebut dan kita jadi hamba yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, kita doakan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang dalam masalah dikasih jalan keluarnya, yang kesulitan rezeki mudah-mudahan diperbanyak rezekinya yang berkah yang halal, dan mudah-mudahan iman Islam kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.